Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 17 akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aisyah Sri Mulyani dan teman saya Naya Laila. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang kerajaan Islam di Nusa Tenggara, Kerajaan Lombok dan Sumbawa. Simak dan dengarkan baik-baik ya. Selamat menonton. Kerajaan Islam di Nusa Tenggara, Kerajaan Lombok dan Sumbawa. Kehadiran Islam ke daerah Nusa Tenggara antara lain ke Lombok diperkirakan sejak abad ke-16 Masehi yang diperkenalkan oleh Sunan Prapen, Putra Sunan Giri. Akan tetapi, Islam yang masuk ke Sumbawa mungkin melalui Sulawesi, melalui dakwah para mubalik dari Makassar antara tahun 1540 hingga 1550 Masehi, terutama ke Sumbawa. Di Lombok, Islam disebarkan ke Pejanggik, Sokong, Bayang, dan tempat-tempat lainnya, sehingga seluruh Lombok memeluk agama Islam. Dari Lombok, Sunan Prapen meneruskan dakwahnya ke Sumbawa. Pusat kerajaan Islam Lombok terutama dipusatkan di Selaparang di bawah pemerintahan Prabu Rangkesari. Pada masa itulah Selaparang mengalami zaman keemasan dan memegang hegemoni di seluruh Lombok. Hubungan dengan beberapa negara dikembangkan terutama dengan Demak dan juga dengan para pedagang dari berbagai negeri. Namun kerajaan Lombok juga mendapatkan gangguan dari kerajaan Gelgel sehingga sempat melakukan serangan terhadap kerajaan Islam Lombok tetapi masih dapat bertahan. Ketika VOC berusaha menguasai jalur perdagangan yang jelas bertubrukan dengan kerajaan Goa yang segera menutup jalur perdagangan ke Lombok dan Sumbawa dan berhasil menguasai kedua daerah di Nusa Tenggara. Kerajaan-kerajaan di Sumbawa Barat dimasukkan ke dalam kekuasaan kerajaan Goa tahun 1618. Bima ditaklukkan pada tahun 1633, Selaparang tahun 1640 tunduk, demikian pula daerah-daerah lainnya sehingga pada abad ke-17 seluruh kerajaan Islam di Lombok ada di bawah pengaruh kekuasaan kerajaan Goa. Hubungan kerajaan Goa dan Lombok dipererat dengan perkawinan seperti Pemban Selaparang, Pemban Pejanggik, dan Pemban Parwa. Setelah terjadi perjanjian Bongaya antara kerajaan Goa tanggal 18 November 1667 akibat lumpuhnya peperangan di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin, giliran kerajaan-kerajaan di Nusa Tenggara mulai ditekan oleh VOC. Pusat kerajaan Lombok dipindahkan ke Sumbawa tahun 1673 dengan tujuan untuk dapat mempertahankan kedaulatan kerajaan-kerajaan Islam di pulau tersebut dengan dukungan pengaruh kekuasaan Goa. Karena Sumbawa dipandang lebih strategis daripada pusat pemerintahan di Selaparang, mengingat ancaman dan serangan terhadap VOC terus-menerus terjadi yang akhirnya daerah-daerah kerajaan Lombok berada di bawah VOC dan raja-raja yang mengadakan perlawanan ditangkapi kemudian diasingkan ke Maluku. Kerajaan Sumbawa akhirnya dapat dikuasai oleh VOC, tetapi keadaan di kedua kerajaan Lombok atau Sumbawa tetap tidak akrab karena selalu ada pemberontakan yang menantang adanya campur tangan VOC. Berikut adalah raja-raja yang pernah memerintah. Pertama adalah Sultan Hasanurasid I, 1674 hingga 1702 Masehi. Yang kedua adalah Sultan Muhammad Jalaluddin I, 1702 hingga 1723 Masehi. Yang ketiga adalah Datu Balasawo, 1723 hingga 1725 Masehi. Yang keempat, Datu Gunung Setia, 1725 hingga 1732 Masehi. Yang kelima adalah Sultan Muhammad Hararuddin I, 1732 hingga 1758 Masehi. Selanjutnya yang keenam yaitu Sultan Siti Aisyah 1759 hingga 1760 Masehi. Yang ketujuh
Datu Ungkap Cermin 1761 hingga 1762 Masehi. Yang ke-8 Sultan Muhammad Jalaluddin II 1762 hingga 1765 Masehi. 9 Dewa Mepacongo Mustafa 1765 hingga 1776 Masehi. Yang ke-10 Sultan Hasanur Rasyid II 1776 hingga 1790 Masehi. Selanjutnya yaitu yang ke-11 adalah Sultan Sapiatuddin 1791 hingga 1795 Masehi. Yang ke-12 adalah Sultan Muhammad Kaharuddin II 1795 hingga 1816 Masehi. Yang ke-13 yaitu Nene Rangge Mele Manyurang 1816 hingga 1825 Masehi. Yang ke-14 yaitu Mele Abdullah 1825 hingga 1836 Masehi. Yang ke-15 yaitu Sultan Amurullah II 1836 sampai 1882 Masehi. Ke-16 adalah Sultan Muhammad Jalaluddin III 1882 hingga 1931 Masehi. Yang ke-17 atau yang terakhir adalah Sultan Muhammad Kaharuddin III 1931 hingga 1958 Masehi. Berikut adalah potret-potret pada masa Kerajaan Lombok dan Sumbawa. Budina membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Semua telah selesai, saatnya kami undur diri. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami, moga mendapat nilai yang bagus. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.